Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Hanifah dari kelas A3 PGSD 2018, NIM 18060353. Di sini saya akan menjelaskan analisis SD Asalam dari Kota Bandung dan beralamat di Jalan Sasak Gantung, Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, yang pertama, saya akan bahas mengenai profil dari SD Asalam ini. SD Asalam merupakan sekolah Islam terpadu pertama di Kota Bandung. Sejak dulu SD Asalam ini diminati masyarakat karena menanamkan pendidikan agama Islam secara intensif dan penanaman karakter pembiasaan Islami yang terintegritas dengan program Adiwiyata. Kemudian kurikulum yang digunakan oleh SD Asalam ini yaitu kurikulum tahun 2006 atau KTSP, kemudian berkembang menjadi kurikulum 2013, serta SD Asalam ini memiliki kurikulum sendiri yaitu kurikulum pendidikan agama. Nah, di SD Asalam juga memiliki banyak prestasi seperti di bidang akademik, non-akademik, dan keagamaan. Serta lulusan SD Asalam ini banyak yang sukses dan berprestasi di segala bidang. Pembahasan kedua yaitu sejarah perkembangan SD Asalam. Pertama kali SD Asalam ini didirikan pada tahun 1958. Pada saat itu namanya bukan SD Asalam, melainkan Sekolah Rakyat Asalam atau SRA. Pada tahun 1968 SD Asalam dibagi menjadi dua, yaitu SD Asalam 1 dan SD Asalam 2. Pada tahun 1970 dan 1992 adanya pergantian pemegang kepala sekolah. Kemudian pada tahun 2002, 2008, 2011, 2015 SD Asalam ini mendapat akreditasi yang konsisten yaitu akreditasi A. Untuk 2006, SD Asalam ditunjuk untuk membuat KTSP atau Pilot Project Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh BNSP. Kemudian pada tahun 2012 dan 2017 adanya pengembangan pembangunan gedung yang menjadi lebih banyak. Juga pada tahun yang sama SD Asalam ini terpilih menjadi Duta Literasi Jawa Barat. Visi dari SD Asalam ini yaitu membina akhlak meraih prestasi berwawasan global berdasarkan Imtak dan Iptek dengan menghargai kearifan, karakter budaya serta peduli lingkungan. Kemudian misi dari sekolah ini diantaranya yaitu yang pertama terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. Kemudian terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif. Kemudian terwujudnya SDM pendidikan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tinggi. Kemudian terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh. Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai. Kemudian terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, rindang, dan asri sebagai upaya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir terwujudnya manajemen partisipasi warga-warga sekolah dan masyarakat menuju lingkungan sekolah Al-Hibar atau awet, lengkap, hemat, bersih, asri, dan rapi. Nah, kemudian
Ada fasilitas dari sekolah ini diantaranya yaitu seperti lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ruang kelas, sarana penunjang, sarana aula, dan lainnya. Ada kegiatan keagamaan SD As-Salam diantaranya yang pertama membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua bertutur kata yang baik, pembiasaan bertutur kata yang baik, sopan sesuai dengan norma sosial. Yang ketiga yaitu pesantren Ramadan yang dilaksanakan meliputi kajian seputar Ramadan baik saum, zakat, sodako, tarawih, kemudian lomba dan mabit. Kemudian yang keempat ada keputrian, ini dilaksanakan oleh siswi kelas 4-6 dengan membahas seputar masalah keputrian pada hari Jumat. Kemudian yang kelima melaksanakan sholat zuhur, duha, dan Jumatan bagi laki-laki di sekolah. Kemudian yang ketujuh pengajian pagi. Nah, ini seluruh siswa dan guru mengikuti bacaan doa pagi, sifat wajib Allah dan Rasul, hafalan juz amma, sholawat, dan lain-lain. Dan yang terakhir kegiatan mentari pagi. Ini tuh dilakukan oleh seluruh guru yang berbaris di depan pintu gerbang sekolah untuk menyambut peserta didik yang datang ke sekolah sambil mengucapkan salam dan mencium tangan. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler yang ada di SD As-Salam. Di antaranya yaitu tenis meja, taekwondo, seni tari, seni lukis, robotik, renang, pramuka, perisai diri, pencaksilat, pasuspera, marching band, marawis, kelompok ilmiah dasar, futsal, English club, archery, dan angklung. Lalu ada alasan mengapa sih kita harus bersekolah di SD As-Salam ini. Di antaranya yaitu yang pertama, sistem pembelajaran yang menggunakan multimetode atau multimedia. Yang kedua, pendidikan agama Islam, seperti bimbingan membaca, menulis, dan terbiasa tadarus Al-Quran. Yang ketiga, pengembangan karakter, yakni penanaman nilai positif dalam bersikap, berperilaku, keagamaan, dan peduli terhadap lingkungan. Keempat, tenaga pendidikan, yakni tenaga pendidikan yang profesional dan proporsional. Yang kelima, pengembangan diri, yang dimana sekolah ini mewadahi berbagai minat dan bakat peserta didik. Dan yang keenam, fasilitas yang lengkap. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu keunggulan dari SD As-Salam ini. Yang pertama, pembelajaran multimedia. Yang kedua, bimbingan BTHQ secara intensif. Yang ketiga, tahfiz Al-Quran. Yang keempat, pendidikan karakter khas As-Salam. Yang kelima, pembelajaran bahasa Inggris Cambridge. Dan yang terakhir, sarana penunjang pembelajaran yang lengkap. Nah, pembahasan hasil analisis saya tentang SD As-Salam ini sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum